Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang pria telah berkeluarga, yang sebetulnya tidak memiliki masalah di dalam rumah tangganya tersebut. Entah itu masalah perekonomian, atau masalah yang lainnya. Walaupun demikian, sang istri tidak merasa bersyukur, dan tega menyakiti perasaan suaminya hanya karena nikmat sesaat. Akibat hal tersebut, akan terjadi peristiwa yang tidak semestinya ia lakukan sobat. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah, yang lebih tepatnya di Desa Bakal Julu, Kecamatan Simpat Nempuh Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ada seorang pria bernama Jusman, yang sudah menginjak usia 34 tahun. Dia sudah menikah, dengan seorang perempuan bernama Andini, yang usianya 4 tahun lebih muda dari Jusman, yakni 30 tahun. Dari hasil pernikahannya, tidak ada informasi yang menjelaskan apakah Jusman ini sudah memiliki anak atau tidak. Yang mana, di dalam cerita ini tidak ada kaitannya dengan sang anak. Jadi bisa kita simpulkan sobat, mungkin keluarga Jusman dan Andini ini masih belum dikaruniai anak. Bisa dikatakan, keluarganya juga sangatlah tercukupi. Mereka memiliki kendaraan yang layak. Bahkan tinggal di rumah yang nyaman. Kehidupan nyaman tersebut diperoleh dari hasil kerja kerasnya Jusman, yang mengarat pohon di kebun olahannya sejak beberapa tahun yang lalu. Jusman bisa dibilang pengarat pohon yang sukses, omset yang ia peroleh, mampu membutuhi perekonomian keluarga. Hidupnya bersama sang istri, itu cukuplah sejahtera. Namun, meskipun pendapatan Jusman sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan sang istri, tetapi dia lebih memilih mendidik keluarganya, agar tetap hidup sederhana di rumah yang sedari awal ia tempati. Semenjak mengurus pohon di kebunnya, Jusman ini jadi lumayan sibuk sobat. Dan kesibukan itu, membuat Andini istrinya, jadi merasa kesepian di rumah. Makanya, hal tersebut kemudian membuat Andini mencoba untuk mencari pelampiasan, dengan berani juga untuk main belakang bersama laki-laki lain, alias berselingkuh. Sebelumnya sobat, antara Jusman dan Andini ini, pada awal pernikahannya sangatlah berjalan lancar tanpa ada masalah. Walaupun belum jelas berapa lama mereka sudah menjalani rumah tangga, Jusman dan Andini sangat mencintai satu sama lain. Entah mungkin masalah di keturunan, atau sifat Andini yang memang membutuhkan waktu lebih lama bersama sang suami, membuat sang istri berubah total, dan mencoba hal yang tak semestinya dilakukan bersama tetangganya. Saat itu, ia bertemu dengan seorang laki-laki muda bernama Zidan, yang sudah berumur 26 tahun. Zidan ini merupakan tetangga, yang rumahnya hanya bersebelahan dengan Jusman, dan hanya dibatasi oleh dinding. Entah bagaimana ceritanya, Andini sang istri mulai dekat dengan Zidan. Namun yang jelasnya, ia sering bepergian dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, di saat suami sedang sibuk berada di kebun. Sampai-sampai, beberapa orang sempat memergoki Rini dengan Zidan, sedang berduaan di sebuah tempat. Dan hal itu, tidak jarang juga ada seorang warga kadang melihat keduanya. Entah apa alasan warga sekitar tidak mengadukan peristiwa tersebut kepada sang suami. Mungkin pada saat itu mereka tidak ingin ikut campur di dalam rumah tangga Jusman ini. Sehingga takut menanggung akibat jika terjadi sesuatu. Jusman yang tidak mengetahui perselingkuhan sang istri, jelas tidak mempermasalahkan aktivitasnya dan tidak menaruh curiga kepada Andini ini.
Mengingat ada pekerjaan yang harus diselesaikannya, ia justru lebih memilih fokus dan sibuk menangani kebunnya. Padahal Jusman sudah capek-capek berjuang mencari rezeki, untuk hidup keluarga mereka menjadi lebih baik. Istrinya malah menggunakan uang hasil jeripayahnya, untuk selingkuh dan jalan dengan laki-laki lain. Hingga beberapa hari kemudian, hubungan antara Zidan dan Andini ini merasa ada yang kurang. Mereka mulai menyadari untuk melakukan hal-hal yang nekat. Andini yang mengetahui apa kurang itu, sontak mengatakan, "Punya kamu besarkan, ayo kita main," ucapnya. Namun, di saat itu Zidan tidak langsung menerima ajakan dari Andini itu. Hal tersebut dikarenakan suaminya sering berada di rumah akhir-akhir ini. Sontak mereka langsung merencanakan kapan untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, sang suami akhirnya pergi entah kemana. Zidan yang mengetahui akan hal tersebut, langsung ke rumah Andini yang bersebelahan dari rumahnya. Tidak kuasa menahan nafsu saat melihat pakaian Andini, mereka pun tanpa basa-basi melakukan hubungan badan. Yang anehnya sobat, setelah mereka selesai melakukan perbuatan tidak pantas tersebut, entah kenapa Andini merasa ketagihan. Rupanya, memang belakangan ini wanita 30 tahun itu tidak pernah melakukannya lagi dengan sang suami. Yang mana, Jusman memang sering bekerja di kebun, dibanding menghabiskan waktu bersama sang istri. Sejak pertama kali melakukannya, antara Zidan dan Andini, mereka lebih sering melakukannya atas dasar suka sama suka. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023, Jusman dan istrinya sedang pergi ke Rantau Parapat, untuk menghadiri pesta keluarga. Awalnya semua tampak berjalan lancar. Lalu kemudian, Jusman ini melihat sang istri sedang asik mengetik handphone miliknya. Sang suami akhirnya merasa curiga dan langsung mengambil handphone Andini. Setelah dicek, ternyata sang istri sedang bermesraan dengan Zidan tetangganya yang mengatakan, "Tidak rindu kamu sama aku," ujarnya. Sontak sang suami membalas pesan tersebut dengan kalimat marah, sehingga Zidan ini membalas pesan tersebut dengan alasan hanya bercanda. Sebenarnya, Jusman sempat ingin marah dan hampir lepas kendali. Tapi melihat kondisi yang saat itu tidak memungkinkan, ia lebih memilih sabar, dan lebih percaya dengan istrinya. Tibalah waktu di mana, pada tanggal 21 Juni 2023. Seperti biasa, Jusman pun hendak pergi mengarat pohon yang berada tak jauh dari rumahnya. Melihat kesempatan tersebut, Zidan pun kembali ke rumah Andini, dan lagi-lagi melakukan hubungan tidak pantas itu di kamar mandi. Di sini sobat, mereka melakukannya terlalu lama hingga lupa waktu. Di sisi lain, usai mengambil hasil panen, pria 34 tahun tersebut kemudian pulang ke rumahnya pada jam 5 sore, dan melihat pintu dapur belakang rumahnya terbuka lebar. Awalnya ia mengira, ada orang yang berniat jahat mengambil barang berharga di rumahnya. Mengingat sang istri berada di rumah saat itu, seketika Jusman langsung berlari masuk ke dalam. Setelah masuk, ia malah mendengar suara perempuan yang merasa kesakitan di dalam kamar mandi. Setelah mendengar suara bisikan itu, kemudian Jusman langsung menggedor pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci. Sesudah mendobrak pintu kamar mandi tersebut, ia malah melihat si istri bersama Zidan sedang membaguskan celana masing-masing. Jusman yang gelap mata, seketika langsung mengambil parang yang sebelumnya ia bawa ke kebun, dan sontak melayangkannya ke arah Zidan dan istrinya sembari berkata, "Istri kurang ajar kau." Akibatnya, Zidan mendapat luka goresan di bagian kepala, leher, dan punggung. Sementara sang istri mendapat luka goresan di bagian kepala. Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya, Jusman lalu melihat sang istri sudah tergeletak dengan cairan merah. Sementara Zidan yang juga dalam kondisi yang cukup parah. Tanpa sepatah kata pun lari pulang ke dalam rumahnya. Usai melakukan aksinya, Jusman langsung terduduk lemas dan menelepon kepala desa untuk datang ke rumahnya, lalu menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Saat ini, kedua korban sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Sidikalang,
dan sang suami sudah mendekam di sel tahanan Polres Dairi. Atas perlakuannya, pasal sementara yang dikenakan adalah pasal 351 ayat 2, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Akan tetapi sobat, pihak berwajib masih akan terus mendalami kasus tersebut, dan melihat bagaimana perkembangan kondisi korban sebelum menetapkan pasal lainnya. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa, jika memang ada masalah di rumah tangga, cobalah untuk bercerita sembari menemukan solusi bersama-sama. Jangan malah mencari pelampiasan, sehingga akan menjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, semua masalah dapat diselesaikan di suatu hubungan, kecuali perselingkuhan. Jika kamu mendapat pasanganmu melakukan hal tersebut, maka tidak ada lagi sebetulnya kesempatan yang dapat kamu berikan.